sebagai orang pengembara makna dan filosofi, mohon beri pencerahan kepada kita. Apa makna gejala-gejala, fenomena-fenomena atau tanda-tanda alam ini? Anda akan mempertahankan, mengukuhkan setiap menyampaikan sebuah pesan harus dengan suara lantang. Kadang-kala suara berbisik pun kadang melembutkan hati yang keras. Tampaknya masih ada satu penanya internal yang harus menggunakan haknya. Dan ini buah berat. Ini dua fungsi sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji internal. Siap, Bu? Oke. Bagi saya itu pertanyaan nilai, pertanyaan filosofi. Karena saya yakin dokter itu adalah filosofis. Nah, ini baru kita dihamparkan tadi kepada kita semua beberapa contoh kasus. Penanya pertama, Prof. Yahya, mereduksi 3 pertanyaan hanya karena suara menggelegarnya ibu. Penuh semangat. Pak Dr. Abdul Muiz juga memotong pertanyaannya menjadi 1 karena suara yang menggelegar. Bahkan sangat istimewa, penguji eksternal pun juga menurunkan pertanyaannya menjadi 2, kemudian 2 lagi itu disintesis menjadi 1. Itu pun karena suara yang menggelegar dari ibu. Bahkan pembimbing, kopromotor dan promotor menihilkan sejumlah pertanyaan pun juga karena semangat dan suara menggelegar. Sebagai orang pengembara makna dan filosofi, mohon beri pencerahan kepada kita. Apa makna gejala-gejala, fenomena-fenomena atau tanda-tanda alam ini menurut Persi Mantasia? Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI. Dengan melihat fenomena bahwa semua penguji mengurangi atau meminimalisir pertanyaannya, insya Allah tanda-tanda bahwa insya Allah mendapatkan nilai yang maksimal dan akan lulus sebentar lagi menjadi doktor. Oh, itu mana? Oh ya, oke. Itu kelihatannya apa itu? Apa istilahnya itu? Futuristik apa orang-orang yang bisa memprediksi. Saya tidak mau mengatakan tukang ramal kan gitu. Tidak ilmiah. Maksud saya gini, apakah Anda mau mempertahankan bahwa karena saya sudah sukses menebas semua pertanyaan dengan suara lantang, maka Anda akan mempertahankan, mengukuhkan setiap menyampaikan sebuah pesan harus dengan suara lantang, utamanya dalam kontestasi akademik. Kan itu kan ada pengalaman sukses cenderung dipertahankan. Itukah yang Ibu mau ambil nilai pada hari ini? Tapi Pak, untuk yang dimaksud tersebut itu saya tergantung dari kondisinya. Tentu saja kalau misalnya dalam ujian-ujian seperti itu dan menjawab, insya Allah saya akan apalagi presentase seperti itu, Pak. Mohon maaf karena mungkin karena kebiasaan atau memang sudah seperti itu, rasanya lain kalau misalnya saya harus memelankan suara tersebut. Mohon maaf. Tidak sih, karena kan ada tadi kopromotor ini mengatakan, dan di ujung-ujung hasil sebelumnya juga kan kelihatannya peringatan promotor itu
kadangkala suara berbisik pun kadang melembutkan hati yang keras. Kan tidak mesti harus dengan, tapi kan kontestasi ini kan gitu. Itu pesannya barangkali ya, bahwa yang paling penting adalah pesan yang ingin disampaikan dimaknai sama oleh orang yang mendengarnya seperti halnya yang dimaksudkan oleh pengirimnya. Entah itu dengan suara lantang ataupun dengan suara berbisik. Yang penting memahami. Itulah efektivitas komunikasi. Dan paling terakhir, saya mau nanti kapan waktunya bisikkan kata itu kepada sang motivator utama, yaitu sang suami. Nanti kelak berilah kesempatan kepada kami untuk mengambil kesimpulan, dan mohon izin kepada tim penguji untuk jedah di tempat ini saja untuk kita membacakan keputusan tim penguji. Jedah sidang saya mulai.